membantu seseorang yang sebentar lagi mau menikah. Klien kita kali ini seorang perempuan namanya Anissa, umurnya 20 tahun. Dan 3 bulan lagi dia akan menikah sama pilihannya. Ada sesuatu yang mengganjal yang dialami sama Anissa. Apa itu? Ya, saat ini kita akan membantu klien kita. Dia pengen mencari ayahnya karena sebentar lagi dia akan menikah. Nama klien kita adalah Anissa. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Terus dia udah lama banget gak ketemu sama ayah, udah bertahun-tahun. Jadi dia dari kecil ditinggal sama ayahnya. Oke, 8 tahun. Ya, umur dia 8 tahun. Ya. Dan saat ini dia mau menikah dan dia butuh wali nikah juga. Dia tidak hanya buat wali nikah, tapi karena dia pengen ketemu sama ayahnya. Jadi kita sekarang udah dekat rumahnya. Ya. Kita akan ketemu dan membahas langsung sama Anissa. Kita akhirnya janjian sama Anissa di rumahnya. Dikasih alamatnya, gua sama Feli menuju ke sana. Nah, pas sampai rumahnya, Anissa udah nunggu di situ. Kita ngobrol, ya kita jelasin. Tujuan kita adalah membantu Anissa untuk mencari ayahnya yang katanya menghilang, gak ada kabar. Ya sudah lama mas, sudah 12 tahun katanya. 12 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh. Kamu sih gimana sih? Sama ibu. Oh, sama ibu. Ya, berdua aja. Kalau bapak sudah meninggal. Oh, sudah lama. Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Nah, sekarang ngapain kamu yang mencari bapak kamu? Ya, jadi gini. Nah, ternyata Anissa ini ya, pengen ketemu dengan ayah kandungnya. Jadi ternyata sudah 12 tahun Anissa ini nggak pernah ketemu sama ayah kandungnya. Nah, terus wali nikahnya siapa? Siapa yang menjadi saksi dan siapa yang akan menikahkan Anissa? Ya pasti adalah ayah kandungnya ini. Namanya Rahman. Ayah kandung Anissa. Jadi ceritanya, sewaktu umur 8 tahun, Anissa ini orang tuanya cerai. Anissa dibesarkan sama ibunya dan ayahnya ini pergi menghilang, gak ada kabar sama sekali. Dibesarkan sama ibunya dan kemudian ibunya gak lama kemudian kurang lebih 3 bulan dia menikah lagi. Dari umur 8 tahun sampai sekarang 20 tahun. Jadi Anissa ini tidak pernah ketemu sama ayah kandungnya. Karena itu di pernikahan yang sekali seumur hidup ini Anissa pengen wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kemana ayah kandungnya ini? Kenapa waktu itu ibunya cerai? Dan kenapa ayah kandungnya ini tidak pernah nengokin, jengukin Anissa? Ada apa ini? Apa masalahnya? Umur 0 sampai 8 tahun, saya rasa bapak saya baik-baik aja. Tapi kenapa setelah itu ibu saya selalu bilang bapak kamu yang telantarin kamu. Dan sampai saat ini saya mau menikah dan saya nggak mau itu diwakili sama orang lain. Saya maunya bapak saya sendiri. Ya kalau kamu sendiri udah coba usaha kemana mencari bapak kamu? Sudah tanya-tanya ada tetangga saya 12 tahun yang lalu juga. Bapak saya jadi supir metro mini sejak bercerai dengan ibu saya 12 tahun lalu. Kamu gak coba cari ke keluarga bapak kamu? Om, tante. Baru saja Anissa menjelaskan kenapa dia pengen mencari ayahnya dan kenapa dia pengen menikah 3 bulan lagi.
tiba-tiba ibunya datang. Ini teman-teman aku yang mau bantuin. Ada apa ini? Kamu mau kemana? Kan udah diceritain mau cariin bapak. Cari bapak gimana? Ibu udah bilang kamu nggak boleh cari bapak kamu. Ibu ada teman-teman Anissa, ibu tahu. Mas, ada apa ya ini ya? Iya, Bu. Saya ngelarang. Mau pergi kemana? Enggak, makanya saya juga dimintain tolong sama Anissa, Bu. Jadi dia minta tolong sama kita. Kita mau datang ke sini. Ibu mereka baik, Bu. Kenalin dulu. Heran ibunya. Penasaran ibunya, ada apa ini? Merasa mungkin ibunya ini nggak dikasih tahu dan nggak diceritain sama Anissa. Dia agak nggak suka. Kenapa harus pakai kamera? Apalagi waktu Anissa bilang dia pengen mencari ayah kandungnya. Ini yang membuat ibunya nggak suka. Marah di situ ibunya. Ini masalah pribadi loh. Ini masalah masa lalu yang udah lama banget nggak pernah diotak-atik. Tiba-tiba Anissa membukanya dan pengen tahu dan kemudian bawa kita semuanya. Pasti marah ibunya ini. Nggak bisa, kamu yang tenang, kamu masuk ke dalam. Enggak, Bu. Kamu tuh nggak sayang sama ibu. Ibu enggak. Nggak bisa masuk, nggak mau, saya nggak mau. Pulang, semuanya pulang, kamu masuk. Ibu. Kamu tuh nggak sayang banget sama ibu. Kamu pergi ke sana. Pergi sana. Kalau kamu nggak sayang sama ibu, pergi. Nggak suka ibu kalau begitu. Cari bapak kamu. Tapi kamu jangan pulang lagi. Kalaupun nggak jadi nggak apa-apa. Enggak. Sungkan nggak apa-apa. Enggak, Kak. Iya, daripada kamu kayak gini. Kalau kita minta restu dari ibu pasti nggak akan boleh. Udah, kita sekarang jalan aja. Ibu kamu kayak gitu nggak apa-apa. Maklum kita semua. Gue maklum kalau ibunya marah waktu itu. Ibunya marah, ibunya nggak setuju, ibunya menolak Anissa untuk ikut acara ini, apalagi Anissa pengen mencari ayah kandungnya, menolak di situ. Dan di situ ibunya menjelaskan kalau ayahnya itu bukan orang yang baik-baik. Gak usah berangkat, kamu stay sama ibu nggak sih? Enggak, kamu masuk, nggak usah pergi, nggak usah cari bapak kamu, masuk, nggak usah cari bapak kamu. Kamu sayang sama ibu nggak sih? Ibu udah ngurusin kamu dari kecil, sekarang kamu mau cari bapak kamu yang udah nyakitin kita. Gua sama Feli akhirnya keluar dari rumah tersebut. Kita bilang bahwa semuanya terserah sama Anissa. Nah pas kita mau pulang dari rumah Anissa, gue mikirnya ya sudah, mungkin nggak jadi sama Anissa. Kita bantulah klien kita yang lain, kan masih banyak di sini. Pas kita keluar dari rumahnya Anissa, tiba-tiba Anissa ini manggil-manggil kita. Saya tetap ikut, saya nggak mau. Dia keluar dari rumah, dia lari di situ, dia megangin gue sama Feli di situ, dia minta tolong sama kita untuk bantuin dia. Ayo mas, tolong mas, tolong mas. Ayo mas, tolong bantu saya mas, tolong bantu saya mas. Ayo kita pergi dari sini mas, kita pergi dari sini mas. Dipaksa kita buru-buru untuk mencari. Dipaksa kita buru-buru untuk jalan. Informasi yang pertama diberikan sama Anissa, kita datang aja ke Pool Metro Mini. Dulu ayahnya Anissa itu kerja sebagai supir Metro Mini. Lama dia kerja di sana mas, sebagai supir. Ya kita coba tanya aja sama supir-supir di sana. Siapa tahu mereka masih kenal sama ayah saya. Ya namanya mencoba nggak ada salahnya kita. Akhirnya kita menuju ke Pool Metro Mini. Sampai di sana kita tanya sama beberapa orang. Dan waktu kita tunjukkan fotonya. Oh 12 tahun yang lalu. Ini fotonya Pak, fotonya. Ya benar, ya. Hah? Kenal Ya, Pak? Kenal ya? Ya. Sekarang di mana Pak? Ada nggak Pak? Nggak tahu ya, dulunya mobilnya lagi kecelakaan dulu mobilnya.
Jadi Rahman ini terakhir mengalami kecelakaan. Dan seluruh penumpangnya cedera katanya. Bahkan ada yang meninggal, Mas. Nah, sejak kecelakaan itu Pak Rahman itu langsung keluar kerja di sini. Jadi nggak apa-apa, bapak saya nggak apa-apa, Ya Pak. kita nggak tahu. Coba aja tanya sama Tagor sana, dia keneknya. Dulu dia ini keneknya Pak Rahman. Tanya sama dia, pasti dia tahu di mana Pak Rahman. Nah, diantarkan kita ini ke tempatnya Tagor. Dia lagi tidur di atas Metro Mini. Tagor ada yang nyari, Tagor. Ada yang nyari. Ini Pak Tagornya nih Pak. Oh, ada apa ini? Sorry bang, tunggu bentar bang. Ada apa nih bang? Ya, Aduh, enggak saya. ini ada bang kamera bang. Hah? Ada apa kamera ini bang? Enggak, ini kamera di antv aja. Kita mau nanya-nanya aja. Lagi tidur bang. Iya bang, ngantuk aku Sorry bang. bang, aku bentar ya. Bang, dulu apa jadi keneknya Pak Rahman? Masih ingat ya Pak Rahman bang? Udah lama tuh bang. Waktu kita sebutkan Pak Rahman, Tagor ini langsung ingat. Oh Pak Rahman, iya dulu supir saya itu. Oh iya bang, aku ingat bang. Iya bang, coba bang, aku lihat fotonya bang. Siapa tahu aku ini bang. Oh iya bang. Aku ingat bang, sekitar 5 tahun yang lalu bang. Sekitar 5 tahun yang lalu, iya bang. Dia bekerja di sini bang. Dia kerja di sini bang, 5 tahun yang lalu bang. Nah, Pak Tagor ini cerita kalau memang benar Pak Rahman ini dulu waktu narik Metro Mini mengalami kecelakaan Metro Mininya dan hampir seluruh penumpangnya tewas jadi korban. Tapi untungnya Pak Rahman ini selamat, cuma luka-luka sedikit. Nah terus kemana Pak Rahmannya? Ingat bang ya? Ingat Pak Rahman tadi ya? Iya bang, ingat bang. Aku ingat bang. Iya. Apa tahu nggak sekarang di mana dia? Sekarang kalau nggak salah dia jadi supir pribadi bang di rumah orang kaya bang. Iya bang. Udah enak tuh. Sudah enak dia bang hidupnya bang sekarang bang. Alamatnya di mana? Alamatnya kalau nggak salah di daerah Kemanggisan mbak. Itu kapan, Pak? Iya dia udah keluar dari sini hampir sekitar 5 tahun yang lalu lah mbak. Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu lah. Berarti itu langsung kerja sama Sama orang kaya itu mbak. Jadi supir pribadi dia mbak. Iya. Berarti dia waktu kecelakaan itu dia nggak kenapa-napa ya? Sepertinya tidak kenapa-napa pak. berarti kan dia kerja aja. Nama majikannya siapa, Pak? Kalau nggak salah namanya Pak Danang mbak. Pak Rahman ini hidupnya udah enak, udah mendingan. Sekarang jadi supir pribadi di daerah Kemanggisan. Ya. Majikannya namanya Pak Danang. Coba aja Mas datang ke sana. Kalau nggak salah dari pom bensin tuh ke sana tuh ada kampus BINUS bang. Nah sebelahnya itu bang. Iya betul. Oh, BINUS Kemanggisan ya, Pak? Iya betul. Bener orangnya sama bang ya? Sama. Betul. Betul bang. Kalau nggak salah itu bang. Ya udah bang, kalau gitu saya coba ke sana bang ya. Iya oke. Terima kasih bang. Iya terima kasih. Iya terima kasih. Oke, Terima kasih mbak. makasih, Pak. Ya mudah-mudahan ketemu ya mbak ya. Iya, terima kasih. Iya. Bukan mentogar bukan ya? Mudah-mudahan ketemu ya mbak ya. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Dapat alamatnya Pak Danang, tim kita suruh untuk survei. Tim kita suruh untuk cari alamat lengkapnya, baik itu RT maupun RW-nya. Setelah dapat alamatnya Pak Danang, majikannya yang baru di daerah Kemanggisan, tim langsung ngecek ke sana. Setelah tim ngecek, cari informasi, tanya sama orang-orang di sekitar sana, akhirnya dapat. Ya, Pak Danang ya, punya supir namanya Pak Rahman. Kita datang ke sana. Kita datang ke sana, kita ngeliat ada seseorang yang lagi memperbaiki listrik. Permisi. Gak ada. Tapi ini kebuka sih. Kita masuk aja ya. Permisi, Pak. Permisi. Nah, ini benar rumahnya Pak Danang, Pak? Oh iya. Ini Bapak sendiri dengan... Yang ada di dalam aja kita ada di dalam. Oh, Pak Danangnya ada di rumah, Pak? Oh iya. Masih Bapak ada- ngapain Pak?
Ada listrik, Pak. Oh, atas apa setrum loh Pak, hati-hati ya. Ya. Nah. Isi Pak. Ini nggak salah rumah ya? Apanya Mas? Oh, rumahnya Pak Syafdan. Pak Danang. Pak Danang? Rame banget. Ada apa ya? Iya, kita dari Antv. Ini benar rumahnya Pak Danang? Iya benar. Oh benar. Iya. Eh, Kenapa, Mas? Pak Danangnya ada? Bapak saya lagi nggak ada. Oh, Oh, tadi kata Mas yang itu ada. ada tadi masuk. Nggak ada lagi keluar. Emang dari mana ya? Iya, Dari Antv, Mbak. kita dari Antv. Enggak, ini Kenalan enggak, dulu. maksudnya- Ya, Iya, saya Mandala. kayak gini tuh, terus ada kamera Dikenalin. gitu. Anissa. Kenalin. Ya, halo. Ya. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita tuh mau ngobrol sama Pak Danang ya langsung. Iya, bapak saya lagi nggak ada, Mas. Ya nggak ada ya. Mungkin Mbaknya tahu, mungkin saya cerita sedikit aja. Apa ada supir di sini yang kerja namanya Pak Rahman? Pak Rahman. Iya. Yang supir kurang ajar itu. Anaknya Pak Danang ini bilang Pak Rahman ini sudah mengganggu rumah tangga orang tua saya. Hah? Kok kurang Kita kita nggak kenal Pak. Maksudnya bener kerja di sini? Iya, dulu memang kerja di sini, Mas. Coba kasih lihat fotonya deh. Mastiin lagi. Ini foto Dulu? kerja di sini, tapi udah diusir sama bapak saya. Ini fotonya bener yang ini? Iya ini, supir kurang ajar itu. Kurang ajarnya kenapa ya, Mbak? Lu siapanya? Saya anaknya. Jadi ini anaknya. Enggak, jadi gini Mbak, ini saya jelasin sebentar. Jadi dia ini udah lama nggak ketemu sama bapaknya, hampir kurang lebih 12 tahun lah. Iya, dapat info pernah kerja di sini. Bener kerja di Iya sini? emang pernah kerja di sini Mas setahun, tapi udah diusir sama papa saya. Oh, setahun. Masalah apa Mbak, kalau boleh tahu? Dia ganjen Mas. Ganjen? Wow. Dia godain mama saya Mas. Ayah saya sendiri yang mencat Pak Rahman. Dia baru aja kerja di sini. Karena kelakuannya, karena sikapnya mengganggu ibu saya, akhirnya dipecat. Udah lah Mas ya, kalau mau cari Pak Rahman mending di luar sana aja, jangan di sini karena kita udah nggak ada urusan sama itu orang. Masa Mbak nggak tahu rumahnya di mana? Saya nggak tahu Mas. Terakhir ya diusir sama papa saya. Habis itu saya nggak tahu dia kemana. Oh emangnya pas kerja tinggalnya di sini Mbak? Ya dulu sih tinggalnya di sini Mbak. Tapi ya karena dia ganjen, makanya diusir sama papa saya. Mana sih, Mbak? Dia godain mama saya Mbak. Kaget ini Nisa. Masa akhirnya seperti itu sih? Bener nggak ini? Ya gue bilang sama Nisa, jangan langsung percaya. Coba telusurin dulu, coba cari buktinya. Kalau buktinya sudah keluar, nah ini baru ini jelas. Ya nggak usah nunjuk-nunjuk juga, Mbak. Saya kan baik-baik di sini ya. Saya cuma nanya bapak saya, itu doang. Nggak ganggu lo itu udah bikin keluarga gue hancur. Tahu gak sih lo? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu Mbak. Saya cuma mau cari informasi. Udah lo gak usah cari di sini, cari di luar sana. Males deh. Dari rumahnya Pak Danang, hampir saja kita nggak dapat informasi apa-apa. Nah, pas kita mau keluar dari rumahnya Pak Danang, tiba-tiba orang yang membetulkan listrik tadi nyamperin kita semuanya. Mas, ini mas. Pak Rahman udah pindah kerja mas, nggak di sini lagi. Oh, udah pindah kerja. Iya, kemana pindahnya? Di daerah Gadung mas, yang saya dengar mas, deket-deket flyover itu loh mas. Dekat flyover. Itu usahanya tuh kalau nggak salah lapak-lapak barang rongsokan mas. Nyetir, Bapak sih di sana jadi Ya, supir. yang saya tahu jadi driver. Maksudnya dia nganter-nganter ini, Iya, barang-barang bekas itu. Iya. Itu kapan, Pak? Udah agak lama sih mas, sejak keluar dari sini. Itu bener Pak, dia tadi bilang suka godain istrinya Pak. Mas, Hah? Pak Rahman orang baik kok mas. Oh. Jadi nggak benar, nggak benar kalau ganjen Bapak saya. Bapak, majikan saya suka kecemburuan. Oh. Iya. Berarti nggak bener itu ya. Iya. Dari orang yang perbaikin listrik dapat informasi kalau ternyata Pak Rahman ini sekarang kerjanya di tempat barang-barang bekas. Dia sebagai supir di sana. Iya Pak, kalau gitu makasih banyak Pak ya. Iya. Bapak nggak ada nomor teleponnya, Pak? Wah, saya pun nggak tahu bu. Oh iya. Pokoknya dirongsokan ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak ya, Biar Pak aku ya. deket Iya. flyover ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Iya.
Nah, keesokan harinya ternyata tim sudah menemukan tempat barang rongsokan di mana Pak Rahman kerja. Kita langsung menuju ke sana. Ini banyak banget barang bekas. Ya baik. Sampai di tempat barang-barang bekas, kita ketemu sama salah satu orang di sana. Misi Pak. Iya. Ya Pak, maaf ganggu Iya. sebentar Pak. Iya, iya. Ya, saya Mandala Pak dari Iya. Antv. Dari Ini kenalin teman-teman Pak ini. Oh iya iya. 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 Pak. Ada apa ini? Enggak Pak, saya mau numpang nanya. Iya. Kita itu dapat informasi kalau nggak salah Pak Rahman itu kerja di sini juga Pak. Pak Rahman. Iya, dia katanya bagian ngangkut-ngangkut apa, Pak Rahman. mindah-mindah. Pak Rahman yang mana Ini ya? fotonya Pak. Ini nih, Pak, Pak Rahman ini. Oh, Lihat dulu Pak, lihat dulu. Pak Rahman ini. Iya. Ya, kalau dia itu kerja di sini, tapi itu dulu. Sudah nggak kerja di sini. Oh, kenapa Pak nggak kerja di sini? Waduh, nggak tahu udah. Orang dia nggak bilang sama saya. Oh gitu. Oh, nggak ada Iya. masalah apa-apa pindah gitu. Enggak. Pindah juga saya nggak tahu. Oh, nggak ngomong sama Bapak pindah. Enggak. Oh, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu nggak ada gitu. Oh gitu. Iya. Terus sekarang kemana Pak ini Pak Rahmannya? Atau tinggalnya di mana Bapak tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang kenal mungkin Pak. Tahu mungkin di mana rumahnya temannya Pak. Mungkin tanyain boleh Pak. Nih, Ini Pak Rahman ini Pak. Iki. Kan pernah kerja di Sampai sini. nurut orang. Kurang tahu. Masa nggak Tahu. dikenal nggak? Nggak. Pak, kalau Ada ya? boleh tahu di sini dia kerja jadi apa ya Pak? Oh, dia itu supir. Supir dia tuh kalau nganterin barang-barang gitu. Kalau bos mau ngirim barang, nah dia yang ngirim. Iya. Barang-barang bekas ini semua Pak. Ya? Iya, barang-barang bekas ini. Nah, kalau bos mau jual, mau kirim tuh, nah dia yang nyupirin. Itu kapan terakhir ya Pak? Waduh, kayaknya 2 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun dah. Udah lama ya maksudnya? Udah lama. Orang di situ bilang bahwa Pak Rahman ini udah lama nggak kelihatan. Nggak tahu kemana. Nggak izin, nggak bilang-bilang, tiba-tiba ngilang begitu saja. Kalau saya mau tahu keberadaannya bapak saya ini, saya harus tanya ke siapa Pak? Oh, begini aja deh. Tanya sama Mbak Sri. Mbak Sri itu karyawan di sini. Dia bagian keuangan. Loh, Iya. kenapa harus tanya dia Pak? Gini ya, dulu dia itu pernah dianterin sama Pak Rahman itu dulu. Dia kalau keluar tuh, Pak Rahman yang nganterin. Mbak Sri ini. Sering dia. Tiap malam, pulangnya malam gitu. Sama Mbak Sri itu, dianterin. Maksudnya Mbak Sri ini pacaran dengan bapak saya atau gimana? Ya, sepertinya gitu. sekali Pak, pas tugas pas dia pulang disuruh sama bos nganterin dia kali. Ide, saya tahu sendiri. Dia itu ya kalau pulang malam tuh ya, dianterin sama Pak Rahman tuh Mbak Sri. Kalau turun itu, gini-gini nih. Peluk Pak. Ya digandeng-gandeng, dipeluk-peluk, dianterin. Bapak lihat sendiri. Oh, saya lihat, soalnya saya sering kerja malam di sini. Ya nggak apa-apa kalau mereka maksudnya suka, kenapa Pak maksudnya? Iya, tapi kan Mbak Sri itu kan udah punya suami. Berduaan gitu Pak? Hah? Berduaan gitu? Iya. Kok Bapak tahu semuanya sih Pak? Pas suka ngintip mereka? Saya kan sering kerja malam di sini. Berarti bener dong, ibu saya nggak boleh cariin bapak saya karena kelakuannya kayak gitu. Tadi di sana godain majikannya, sekarang godain Mbak Sri. Apa bener Pak nggak gosip Pak? Enggak, saya emang nggak pernah gosip. Itu maksudnya apa nih? Ya itu mah, iya kan nanyain katanya Pak Rahman. Ya gitu, seperti itu kelakuannya deh. Oh gitu. Iya. Bukan Bapak suka sama si Mbak itu kan? Enggak lah, Hah? saya mah di sini cuma karyawan. Karyawan. Iya. Iya, iya. Nah, terus Mbak Srinya mana? Atau di sini? Ada deh, Dia di mana Mbak Srinya? lagi cuti. Oh, sampai kapan cutinya? Wah nggak tahu dah cutinya sampai kapan. Oh, kalau rumahnya mana Mas Sri? Rumahnya, Bapak tahu nggak Nih. rumahnya? tahu. Soalnya saya dulu pernah ke rumahnya waktu hajatan. Waktu nyunatin anaknya,
Saya pernah ke rumah Basri. Dia itu di Kalideres. Oke Pak, kalau gitu. Iya, Makasih iya. banyak Pak ya. Iya. Ya, kita pamit dulu Pak. Iya. Ya berarti benar dong kak, apa yang bilang ibu aku selama ini. Kalau bapak aku itu ternyata kayak gitu, aku udah dapet jawabannya. Ya ini kan katanya cuma nganterin doang. Kan kalau nganterin bukan berarti mereka pacaran atau mereka Ya tapi kan karena itu juga yang bikin bapak aku keluar dari sini, berarti kan itu bukti. Loh, emang bapak kamu nggak di sini gara-gara itu? Ya kan tadi bapaknya emang bilang begitu. Ya, semua berita kan kita tampung, ya kan kita terima. Tapi kan belum tentu semuanya itu benar-benar terjadi. Contohnya kemarin waktu kita datang ke rumahnya Pak Danang, anaknya bilang hal yang negatif. Ya, dan Pak Kepunya bilangnya enggak seperti itu. Ya, mungkin Bapak tadi ya kita nggak tahu, mungkin naksir sama Mbak Sri, ya kan. Terus dia ngomongin macam-macam sama Bapak kamu. Jadi terima aja dulu, tapi jangan ditelan mentah-mentah, jangan percaya begitu saja. Ya, kita lihat dulu kebenarannya. Ya, ntar kamu jadi kesel malah nggak mau nyari kan? Mau nyari kan? Mau. Iya, makanya. Ya sudah, kita langsung aja ke daerah Kalideres ya. Sila kita alamatnya. Dari barang-barang bekas kita menuju ke rumahnya Sri. Nah, pas sampai di rumahnya Sri, kita ngelihat di situ ada bapak-bapak lagi rawat burung di situ. Terima kasih Pak. Ya Pak, dari mana Pak? Maaf Pak, mengganggu bentar Pak. Ya, Iya, saya Manggala dengan Pak siapa ini? saya Pak Yoga. Pak Yoga. Iya, ini rumahnya Bu Sri Pak. Betul Pak, Ya maaf, ini dengan siapanya? suaminya Pak. Oh suaminya. Ya Pak, ini Pak kebetulan kita itu mau ketemu sama Ibu Sri, ngobrol sebentar bisa Pak? Oh orangnya nggak ada Pak. Mana ya Pak? Saya nggak tahu, dia nggak izin sih dia beli kemana-mana. Kapulangnya kapan Pak? Saya nggak tahu Pak. Dia tuh pulangnya jam berapa, saya udah nggak ngurusin dia lagi Pak. Kan istri bapak. Saya udah nggak tahu lagi dia, saya nggak ngurusin dia lagi karena sudah lama dia tuh. Saya lihat kelakuannya sudah Saya nggak bisa ketemu Pak ya sama nggak bisa Pak. kerja di mana sekarang Pak? Saya nggak tahu juga Pak. Ada urusan apa Pak dengan Ibu Sri Pak? Kita permisi, kita jelaskan maksud dan tujuan kita, pengen ketemu sama Mbak Sri, dan Bapak itu langsung nggak suka. Iya, Ibu Sri itu kan dulu kerja di barang-barang bekas tuh Pak ya? Iya. Iya, nah saya mau tanya, ada temennya di situ yang kenal sama Ibu Sri Pak. Makanya saya mau tanya teman saya itu, Iya. Siapa Pak? Pak Rahman. Pak Rahman, jangan cerita soal Pak Rahman. Saya benci saya dengan dia. Kenapa Pak? Karena Pak Rahman lah istri saya itu sekarang jadi nggak benar. Merusak rumah tangga saya, merusak anak istri saya. Gara-gara Pak Rahman. Jangan sebut-sebut Pak Rahman. Yang ini, Betul, Pak Rahman yang ini. betul kok. Mbak siapa ini? Saya anaknya. Anaknya? Oh, saya nggak mau tahu lagi. Soalnya dia saya nggak tahu Pak Rahman punya keluarga tidak. Yang jelas dia tuh ada main dengan istri saya. Bapak lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya nggak percaya, Bapak jangan fitnah. Saya ini yang lihat sendiri kok. Kenapa saya harus fitnah? Panggil Pak Rahman kalau ada. Saya juga kepengen ada. Bapak tahu bapak saya di mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau di kemarin malahan saya ingin bejak-bejak dia. Ini benar Pak. Kenapa saya harus bohong Pak? Ini kenyataan kok. Bapak udah pernah ketemu sama Pak Rahman itu? Ya sudah. Sering pergi dengan istri saya. Kok bapak bolehin? Katanya kan urusan bisnis. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh, terus bapak bisa bilang istri bapak berubah karena Pak Rahman kenapa? Kan bisnis katanya. Kan saya suaminya. Terus? Tahu dong perubahan-perubahan istri saya. Yang biasanya bagaimana, manis, sekarang berubah. Saya selidik-selidikin, ternyata dia ada main dengan Pak Rahman. Saya benci saya dengan dia. Kenapa Pak? Karena Pak Rahman lah istri saya itu sekarang jadi nggak benar. Merusak rumah tangga saya, merusak anak istri saya. Gara-gara Pak Rahman. Jangan sebut-sebut Pak Rahman. Yang ini, Betul, Pak Rahman yang ini. betul kok. Mbak siapa ini? Saya anaknya. Anaknya? Oh, saya nggak mau tahu lagi. Soalnya saya nggak tahu Pak Rahman punya keluarga tidak. Yang jelas dia tuh
ada main dengan istri saya. Bapak lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya nggak percaya, Bapak jangan fitnah. Saya ini yang lihat sendiri kok. Kenapa saya harus fitnah? Panggil Pak Rahman kalau ada. Saya juga kepengen ada. Bapak tahu bapak saya di mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau di kemarin malahan saya ingin bejak-bejak dia. Ini benar Pak. Kenapa saya harus bohong, Pak? Ini kenyataan kok. Bapak udah pernah ketemu sama Pak Rahman itu? Ya sudah. Sering pergi dengan istri saya. Kok Bapak bolehin? Katanya kan urusan bisnis. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh, terus Bapak bisa bilang istri Bapak berubah karena Pak Rahman kenapa? Kan bisnis katanya. Kan saya suaminya. Terus? Tahu dong perubahan-perubahan istri dengan saya. Yang biasanya bagaimana, manis. Sekarang berubah. Saya selidik-selidikin. Ternyata dia ada main dengan Pak Rahman. Berapa lama Pak kejadian? Udah lama, Pak. Cuman saya belum masih menyelidiki, Pak. Maksudnya sampai sekarang berarti? Betul. Bapak masih menyelidiki, katanya tadi udah Saya lihat. pengen cari bukti, Pak. Kalau dia selingkuh lihat beneran. sendiri. Betul, saya melihat kan. Hah? Dia sering jalan, sering bermesraan. Tapi saya pengen lebih dari itu untuk jadi bukti. Kemesraan ini Bapak, kemesraan kayak gimana sih Pak? Wah, Bapak udah punya istri belum, Pak? Udah Pak. Pasti tahu lah. Yang dibilang kemesraan itu kayak gimana. Enggak, soalnya Bapak tadi bilang Bapak udah lihat sendiri, terus sekarang lagi menyelidikin yang benar yang mana. Begini, Pak. Dulu istri saya itu sayang sama saya. Lalu memperhatikan kebutuhan saya. Iya. Ya, tapi belakangan ini, Pak, jauh berubah. Saya selidikin ada apa. Ternyata dari mulai tetangga ngasih tahu, sering jalan. Kemudian saya lihat sendiri. Dan sekarang Bapak nggak tahu di mana ya? Nggak tahu, Pak. Saya sudah nggak mengurusin lagi soalnya, Pak. Plat nomor mereka apa ya? Jemputnya pakai apa biasanya sama Pak itu? Udah deh, Pak. Oh, nomor Saya telepon sudah- istri Bapak mungkin? Saya Boleh sudah minta nggak nggak, mau Pak? bicara soal Pak Rahman lagi deh, Pak. Ini benar. Udah kayaknya. Aku udah hopeless sih. Kayak jangan langsung percaya deh. Aku udah bingung banget. Udah banyak banget yang bilang kalau bapak aku itu seperti itu. Jadi kayaknya untuk nemuin dia udah hopeless deh. Aku udah bilang sama Lisa kan, jadi kalau dapat informasi yang kurang mengenakan, ini jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu buktinya. Bapak tadi kan ngomongnya aja belibet begitu kan? Iya, tapi sekali dua kali nggak apa-apa lah Kak. Tapi ini udah 3 kali dan 3 orang sama gitu ngomongnya kayak gitu. Ya, tapi infonya masih sama kayak yang Pak kita datengin sebelum ini loh. Yang bilangnya Enggak. diantar jemput segala Nah, macam. kayaknya cuma diantar jemput deh. Kalau diantar jemput kan biasanya kalau dia ada apa-apa kan tetangga bisa tahu, dia bisa malu kan? Iya kan? Iya. Iya, makanya kita coba tanya tetangga aja deh. Biasanya kalau sering kan biasanya tetangganya kan lihat dia pulang sama siapa, ya kan? Bener nggak mesra atau enggak, ya kan? Dari rumahnya Mbak Sri, kita tanya di situ ada tetangga, seorang ibu-ibu. Makanya kita coba tanya-tanya dulu deh. Ada orang nggak sih? Oh, itu tadi. Ada ibu. Ibu yang mau nanya. Ibu kenal sama keluarganya Ibu Sri? Kenal dekat. Iya. Ibu ini langsung bilang, iya kenal mas saya. Mbak Sri ini orangnya baik mas. Tapi sayangnya suaminya ini emosian mas. Suaminya ini suka main tangan mas. Enggak, maksudnya ini Pak Rahmat suka main tangan. Dia suka cemburuan, yang tadi bilang. Jangan-jangan dia cuma cemburu saja ngelihat Mbak Srinya diantar sama orang. Itu bapaknya suaminya itu temperamen. Temperamen? Galak. Mbak Sri kabur kemarin abis digebukin. Oh, ya Pak, ini terus digebukin dia pasti kabur. Iya, Cuma gara-gara diantar jemput doang ibu itu. iya. Terus udah gitu dianya tuh kerja di kantoran bermasalah, akhirnya dipecat. Siapa? Suaminya Mbak Sri. Oh, tapi kalau masalah yang Mbak Sri dengan Pak Rahman pacaran itu memang benar. Yang katanya suka pegangan tangan gitu, ibu bener. Kalau kayak gitu saya kurang tahu, soalnya
saya tahu dianterin pulang tiap malam. Oh, cuma diantar pulang gitu aja. Iya. Terus Pak Rahmannya turun? Apa di mobil doang atau di motor aja? Kalau saya lihat sih nggak turun, cuman Mbak Sri aja masuk ke dalam. Iya kan, mungkin kan emang tugas kantor dia nganterin Mbak Iya, Sri. iya benar. Terus kok ibu tahu kalau itu Pak Rahman? Ya kan saya suka lihat. Oh, kenal Hampir tiap berarti? hari. Kenal Tiap hari ya lihat, saya lihat benar itu orangnya. Saya lihat. Bukan? Ya belum jadi, belum tentu benar Ibu ya. Belum tentu, maksudnya belum tentu kalau Bu Sri pacaran sama orang ini belum tentu kan? Kalau itu mas saya nggak tahu. Nggak Kalau tahu, diantarin pulang iya tiap malam. Iya, iya. Iya. Ya mungkin tugas kantor kan, Iya. ya bisa jadi. Terus kalau untuk orang ini sendiri tahu nggak Bu? Kalau setelah Di saya mana? kayaknya nggak pacaran deh. Dan tangannya bilang, benar Mas. Antar jemput inilah yang dicemburuin sama suaminya. Dipikirnya Mbak Sri sama orang yang terjemput ini ada main. Iya, cuman di belakang jok ada 2 orang kalau nggak saya. Oh, berarti nggak berdua? Rame-rame ya Bu? Iya. Berarti emang untuk bisnis aja itu Bu antar jemputnya. Kali saya juga pernah tahu kayak gitu. Ini sekarang ada di mana Bu ya Pak? Rahmannya Pak Rahmannya ada informasi nggak Bu? tinggal di mana atau mungkin kerja di mana saat ini tahu nggak? Kalau itu Pernah cerita nggak sih Bu Sri sama Ibu? Cemburulah suaminya Mbak Sri ini sampai suatu saat ketika Mas Rahman ini lengah. suaminya tuh pernah nyuruh orang buat gebukin Pak Rahman. Loh, gebukin? Terus bapak saya gimana sekarang? Ya dianterin pulang sama suami saya mau Pak RT. Kemarin saya tahu alamatnya Pak Rahman. Alamatnya di mana Bu? Masalahnya di Gang Asem, daerah Senet. Dapat alamat kontrakannya Pak Rahman. Cina, lo ngomong apa aja lo? Nggak, udah. Apa dia lo? Bubar nggak? Bubar nggak? Bubar nggak? Ayo, ini semua bubar. Bubar, Iya, bubar, iya, bubar, Pak. bubar. Iya Pak. Bubar. Ya udah, yuk. Ya bubar ya, yuk. Ya. Udah, yuk bubar yuk. Masih Ya. ya. Udah Bubar ya, Iya. bubar ya. Gosip aja dibuat tuh. Bang. Bubar, bubar. Ketemu dengan orang yang ada di kontrakan itu, ternyata orang itu adalah pemilik kontrakan. Waktu itu Pak Rahman dalam kondisi digebukin, berdarah-darah, memar di mana-mana, diantar ke kontrakan itu. Karena kontrakan itu ada teman dekatnya Pak Rahman. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kita itu bantuin Mbak Nisa ini. Ya Mbak Nisa ini pengen ketemu sama ayahnya, ayah kandungnya Pak. Dari umur 8 tahun dia ini udah kepisah sama ayah kandungnya karena ibunya cerai sama ayahnya. Nah ayahnya itu namanya Pak Rahman. Dan bapak ini teman dekat. Saya teman dekat sejak SMP sih. Dari SMP. Lama berarti. Tinggalnya, Lamanya. Tinggal di sini. maksudnya tinggal di sini juga. Iya. Berarti tahu dong waktu dia nikah sama. Saya tahu persis Pak Rahman. Pak Rahman itu sebenarnya orang baik. Ya. Ini siapa nih? Anaknya Pak Nisa. Pak. Anak adik saya Pak Rahman. Iya. Oh, Ini anaknya nih Pak. Iya. Yang 8 tahun itu yang ditinggal itu cerai kan. iya kasihan Nisa. Selama ini bapak kamu kangen sama kamu ini selama ini. Saya juga kangen Pak sama Papa. Ya, dia dipitnah kan sama ibu kamu. Maksud Bapak difitnah seperti apa? Ya ibu kamu kan selingkuh. Ibu saya Pak. Yang selingkuh ibu saya. Iya ibu kamu selingkuh. Jadi memfitnah katanya Pak Rahman lah yang selingkuh. Padahal ibunya sendiri yang selingkuh. Ini loh Nis, Pak Rahman itu orang baik. Pak Rahman itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi yang Justru dituduh dia selingkuh dan ganjil segala macam itu salah ya Pak? Waduh, salah besar. Sebenarnya itu yang Sampai selingkuh itu. digebukin kan Pak? Dia sempat digebukin. Terus gimana Pak kondisi Bapak saya waktu digebukin itu Pak? Bapak saya baik-baik kan Pak? Bapak saya masih hidup kan Pak? Berharu di situ Anissa. Dia nangis di situ.
Selama ini dia mengira ayahnya ini bajingan. Selama ini dia mengira ayahnya ini salah. Selama ini dia mengira ayahnya yang selingkuh dari ibunya. Tapi ternyata sekarang adik bisa ngeliat kan, semenjak kejadian di fitnah itu, Pak Rahman sampai sekarang belum menikah. Malah sebaliknya, ibunya Anissa yang menikah. oh, jadi begitu ceritanya Pak. Iya. Ini Pak Rahman cerita sama Bapak semuanya. Iya, semuanya dia cerita. Ya, unek-uneknya dia selama ini dicurahkan sama saya semua. Jadi sampai sekarang Pak Rahman ini belum berkeluarga Pak. Jadi dia sendirian. Dia sendiri, Pak. Astagfirullah. Semenjak kejadian itu, Pak Rahman jadi cacat. Cacat? Iya, Apanya kakinya yang cacat? pincang sebelah. Itu karena digebukin, Pak. Iya, kejadian itu. Sampai sekarang dia nggak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia nggak bisa kerja, nah terus dia biaya dari mana? Ya, selama ini hidup sama saya, makan sehariannya juga sama saya. Oh Bapak yang bantu dia. Iya, sedikit banyaknya ada rezeki saya bantu dia. Ya, karena dia malu hati atau dia merasa nggak enak numpang di rumah kawannya, dia pamit katanya mau usaha ke tempat lain sih. Terus sekarang posisinya bapak saya di mana, Pak? Sekarang bapak kamu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia itu Maksudnya gimana, Pak? dia itu tinggal di masjid jadi marbot. Gue sama Anissa akhirnya menuju ke tempat Pak Rahman. Katanya dia menjadi marbot di sebuah masjid. Kamu mau nonton siapa? Aku mau nelfon Mas Ari, Kak. Halo? Halo Mas Ari? Mas? Mas, aku mau ketemu Bapak, Mas. Aku mau ketemu Bapak. Di masjid, Mas. Iya, Bapak jadi marbot sekarang. Masih deket halte, Mas. Deket halte. Iya, Mas. Mas, bentar dulu, Mas. Mas, kalau bisa coba Mas ajakin ibu ya. Siapa tahu dari situ kondisinya akan lebih baik lagi. Begitu kita sampai masjid, kita tanya, Bapak bener yang namanya Pak Rahman? Dan dia mengangguk iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf Pak. Ya, Mau bicara sebentar bisa Pak? dari mana ini? Iya. Ya, Ini dengan Pak Rahman. ya betul sekali. Dari mana Bapak? Iya, saya Mandala Pak. Ya, Bisa untuk ngobrol di sini sebentar Pak? oh ya. Iya. Ini Pak. Ini siapa? Ma, ini Anissa, Pak. Anissa? Kamu Anissa? Ini Anissa, Pak. Mamamu mana? Papa kangen sekali sama mamamu, nak. Ibu di rumah. Pak Rahman juga kaget, dia bingung. Tapi kasih sayangnya sama Anissa begitu dalam. Dia peluk anaknya, dia elus anaknya. Ditanya anaknya, sehat kamu? Anissa bilang, sehat Pak, sehat. Bapak minta maaf ya, nak. Ini selama ini Bapak tidak pernah menyuruh kamu, nak. Bapak
sangat berdosa sekali. Mengantarkan kamu, nak. Telah menyanyiakan kamu, sayang. Maafkan Bapak ya, nak, sayangnya. Ya. Anissa juga minta maaf, Pak. Pak. Ya. Anissa mau nikah, Pak. Bapak mau kan jadi wali nikah Anissa? Pasti, nak. Pasti. Dengan siapa kamu menikah, nak? Dengan Mas Ari, Pak. Baik. Dan gak lama kemudian, pas Pak Rahman sama Anissa saling berpelukan, melepas rindu antara ayah dan anak di sini, tiba-tiba Anissa, pulang kamu. Ngapain kamu sini? Jangan ikut campur. Ibu. Kamu jangan ikut campur. Kamu mau pihak ke saya atau ke dia? Ibu ini bakal ngadu Anissa. Anissa udah gak punya dia. Dia mau ketemu dia, cepat pulang. Kamu diam, lepasin tangan anaknya. Lepasin saya udah ngurusin dia dari kecil. Cukup. Lepas. Istighfar kamu. Diam kamu. Istighfar kamu. Anissa. 12 tahun gua Anissa gak ketemu Papa. Anissa, kamu ini gimana sih? Kamu jadi mau nikah nggak? Kamu mau nikah dengan saya? Pulang, Anissa. ibunya tetap maksa coba. Anissa dipaksa pulang, ditarik pulang. Dan gak boleh bertemu sama ayahnya kembali. Ayahnya berusaha mempertahankan pertemuannya dengan Anissa. Tapi ternyata dia jatuh tersungkur di situ sambil menangis coba. Astagfirullahaladzim. Anissa. Akhirnya Ibu Retno, ibunya Anissa, terbongkar bahwa dia yang selingkuh terlebih dahulu. Ya, karena ketahuan dia malu, akhirnya dia minta cerai. Habis cerai, belum sampai 3 bulan dia menikah lagi. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana, dan Allah Maha mengetahui. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan kejahatan, walaupun ditutup-tutupin, tetap akan kecium baunya. Tetap akan ditunjukkan sama Allah. Nih yang salah, ini yang benar. Jadi walaupun ditutup-tutupin dengan apapun juga, ya sampai kapanpun juga tetap akan tercium baunya dan suatu saat nanti pasti akan ketahuan. Karena itu sebagai umat manusia, ya marilah kita mulai saat ini sebarkan kebaikan ke seluruh umat, sebarkan rasa cinta, rasa sayang ke seluruh umat. Insya Allah kalau kita sebarkan kebaikan, insya Allah kalau kita sebarkan rasa cinta, insya Allah kalau kita sebarkan kasih sayang, mereka semua akan menyayangi kita, mencintai kita, dan memperhatikan kita, serta melindungi kita.